Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Para pemirsa Gemar Ramadan TPRI Kalimantan Tengah, dimanapun kalian berada, dan juga para ibu-ibu pengajian, dan para kru sekalian, semua yang hadir, semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti ingin bahagia. Setiap kita pasti ingin sukses. Setiap kita pasti ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Tapi setiap kita belum tentu tahu bagaimana cara menjadi orang yang sukses, cara menjadi orang yang selamat, dan tanda orang yang bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan bahwa takwa membawa bahagia. Takwa adalah jalan dan cara kita untuk menjadi orang yang bahagia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pemirsa Gemar Ramadan dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Jika ciri ini ada pada diri kita, berarti kita adalah orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan hal yang gaib. Beriman kepada Allah meskipun kita tidak pernah melihatnya. Beriman kepada malaikat meskipun kita tidak pernah melihatnya. Percaya bahwa adanya surga dan neraka sekalipun kita belum pernah memasukinya. Kalau kita beriman kepada hal yang gaib ini, berarti ada ciri takwa di dalam diri kita. Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Kalau kita salat, ada ciri takwa di dalam diri kita. Kalau kita tidak mengerjakan salat, maka seakan-akan kita bukan orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kita pun rajin bersedekah. Kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah, orang yang suka sedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Maka kalau diminta pilih, apakah memilih surga atau neraka? Jawabannya surga. Kalau memilih surga berarti kita harus menjadi orang yang pemurah. Karena orang yang pemurah berarti akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Kalau kita pemurah, suka sedekah, berarti ada tanda orang bertakwa di dalam diri kita. Di akhir ayat disebutkan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang muflih, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, itulah orang yang bahagia. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia,
maka kita mesti menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Di antaranya adalah kita mesti beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan rajin bersedekah, pemurah diri kita. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan ciri yang ada pada diri kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa secara maksimal, maka simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang merasa ada iman di dalam dirinya. Apakah ibu beriman? Apakah ibu sekalian beriman? Insya Allah. Kenapa jadi insya Allah? Iya tuh. Iya. Jangan insya Allah. Itu kayak Banjar. Kayak bahasa Banjar. Bian ke pengantenan kain sok. Insya Allah. Berarti bisa tulak. Bisa kada. Itu bahaya. Apakah pian beriman kepada Allah? Insya Allah. Bisa beriman, bisa kada. Jangan. Apakah ibu beriman? Ya. Saya beriman kepada Allah. Amantu billah. Insya Allah. Bila kada aral melintang, tolak. Bila anak garing, nang laki pinangali, kada tolak. Atau kada ada kawan, bisa kada tolak. Nah berarti antara tengah-tengah tuh. Bisa tolak, bisa kada. Apakah pian beriman kepada Allah? Insya Allah. Kadang beriman, kadang kada. Apabila berduit beriman, apabila kada berduit, parai dulu. Nah jangan. Beriman kepada Allah, kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, Rasulullah SAW itu bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dengan takwa tadi akan meningkatkan iman. Jangan bila lagi sedih, kada takwa, kada beriman. Kalau lagi banyak duit, lagi bahagia, beriman. Jangan. Dimanapun dan kapanpun kita bertakwa. Karena dengan bertakwa itu akan menjaga iman kita. Maka kita menjaga iman, sekaligus menjaga imun kita. Oh, jar. Kemana tadi? Oh, menjaga imun dan iman kita. Oke. Lawan menjaga imah segala kan. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, maka ta'ali itu amang ali jadinya. Haro itu salah sambat Kaganangan amang ali kayaknya. Amang ali penjual soto ya Allah. Jadi puasa ini kadang kaganangan kita lawan nang makanan-makanan. Soto, nasi sop, rawon jasidin. Rawon amang ali. Masya Allah. Godaan puasa. Tahan bola sabar. Sabar dulu lah. Sabar insya Allah. Jadi bibir karing itu biasa. Asal jangan dompet karing ya Allah lah. Itu bahaya. Jadi firman Allah Ta'ala tadi, nah bujur sudah. Ya, bujur sudah. Mengajarkan kepada kita bahwa puasa mengantarkan kita untuk meningkatkan iman. Bahkan dengan puasa di bulan suci Ramadan akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Berarti dengan melaksanakan ibadah puasa akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, akan mengantarkan kita menjadi orang yang bahagia. Masya Allah, puasa membuat kita menjadi orang yang bahagia. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, puasa yang seperti apakah yang membuat kita menjadi orang yang bertakwa? Puasa seperti apakah yang mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bahagia? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan kita bersama. Maka ada 3 tingkatan di dalam puasa.
Yang pertama, saumul awam. Puasanya orang biasa. Puasanya orang yang sederhana. Puasa orang yang pada umumnya. Apa itu? Menahan diri dari makan dan minum dan membatalkan puasa. Menggibah tetap jalan. Aduh. Menonton TV masih Jasidin. Maka pulang tontonannya India. Menangis. Habis itu drama di TV Ano, terabang-terabang geroboknya apa-apakah? Ada itu. Bahkan sambil Ramadan TikTokan. Goyang-goyang apakah? Sampai sini bergoyang-goyang juga. Makanya Japaninian, kenapa rumah kita bergoyangan? Sekalinya cucunya itu bergoyang-goyang. Karena rumahnya hendak hancur. Sangkapan inian nih ada pesawat yang lewat kah? Ada yang menggoyang kah? Rumahan ini apakah? Sekalinya cucu batik-tokan. Bah iya dah. Maka pulang paninian nih gelitiran. Gelitiran, anak tak gugur. Soalnya sidin sambil behira. Bah iya dah. Maka behira kita di hulu sungai itu di Paluangan. Bah iya dah. Ketawa sidin. Lucu berarti lah, alhamdulillah. Ya, berarti bukan bahagia. Ya Allah, bahagia. Karena senyum, ketawa sederhana itu bahagia. Tetapi kalau dari sini sampai ke rumah ketawa terus, itu jawab surangan aja gin. Jadi bahwa yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang pada umumnya hanya sekedar menahan makan dan minum. Kadang makan, kadang minum. Kadang membatalkan puasa, kadang berhubungan badan. Tetapi yang lainnya tetap dikerjakannya. Apakah ini dapat pahala? Insya Allah tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala mengerjakan ibadah puasa. Tetapi apakah ini yang bisa mengantarkan orang untuk menjadi orang bahagia? Belum tentu. Apakah dengan ini bisa mengantarkan derajat takwa? Belum tentu. Maka mesti naik level yang kedua. Maka ini bisa mengantarkan seseorang secara pasti pada derajat takwa. Kepada jalan bahagia. Saumul khawas. Kalau tadi itu istilah kereta atau pesawat kelas ekonomi. Kalau derajat kedua ini kelas bisnis. VIP. Puasa orang yang istimewa. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, makan dan minum, dengan serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, tapi juga dia menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada orang hendak membicarakan orang lain, jangan. Tahan, kada. Jar kawannya, maka rajin pian lancar menyambati orang jah. Membuang parangai ka pian nih jah. Nah, haru disambat kawan membuang parangai. Puasa, oh iyalah puasa ya, ditahan. Hendak sarik lawan laki, sabar. Puasa. Hendak dendam dengan orang lain, sabar. Puasa. Ada orang menagih hutang lawan kita, sabar. Puasa. Ujar, lain pian yang sabar, aku nang sabar. Soalnya aku nang menagih hutang. Pian tuh nang berhutang lawan ulun. Kenapa jadi pian nang sabar? Seharusnya ulun nang sabar. 20 tahun sudah pian kada menaruh hutang. Oh mah, Jasidin, cukup sabar aku sudah aja. Tapi pian tetap menyambat sabar. Kayaknya Sidin yang terzolimi. Padahal orang yang menjulung duit tadi yang terzolimi. Nah, Sidin kau menahan. Kau menahan mata Sidin dari melihat yang haram. Pendengaran Sidin daripada yang haram. Kaki melangkah tidak kepada tempat yang buruk. Maka berarti Sidin berarti pada derajat saumul khawas. Puasa orang yang istimewa. VIP. Tidak setiap orang bisa pada derajat yang kedua ini. Tapi setiap kita
bisa memaksimalkan diri kita untuk naik kepada level ini. Tetapi ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini godaan kemaksiatan, godaan keburukan itu sudah berada di hadapan mata. Sudah berada di tangan kita. Sudah berada di hadapan kita. Maka kalau dahulu, zaman dahulu, kalau ingin berbuat keburukan harus ke tempat sepi dulu. Kalau dahulu ingin berbuat kejahatan, harus ke tempat tertentu dahulu. Kalau dahulu ingin berbuat kejahatan, harus membawa kawan dahulu. Sekarang, tanpa harus membawa kawan, bisa. Bisa sendiri. Bahasa Banjarnya bisa surangan, bahkan menyurangan. Wah ini, ulun baru-baru saja aktif di TikTok. Wah, dakwah. Harus husnuzon ibu. Ramadan ini harus husnuzon. Sangka baik, dakwah. Benjar melatih binian. Kadada. Ulun melatih lakian. Apabila ada bini dihiga. Jadi TikTok. Ternyata ibu. Ujar kawan-kawan ulun. Kawan-kawan. Orang saking hendak mendapatkan gift, hadiah, atau saweran bahasa kerennya, itu rela melakukan hal yang aneh-aneh. Mohon maaf, ada yang apabila sampai like-nya 1000, maka saya akan membuka kerudung. Ada. Apabila memberi paus 10 buting, maka saya akan melakukan ini. Ada yang kayak itu. Bahkan pada menjurus kemaksiatan zina. Ada yang seperti itu. Demi apa? Uang. Duit. Jadi untuk pada derajat yang kedua ini sangatlah susah. Oleh karena itu pada Ramadan ini mari kita tingkatkan diri kita agar bisa pada derajat yang kedua ini. Adapun derajat yang ketiga yaitu adalah saumu khawasul khawas yang insya Allah akan kita lanjutkan pada momen berikutnya, pada sesi berikutnya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya, luar biasa tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Masih ada ya Ustadz ya? Masih ada satu ya. lagi. Masih ada satu lagi. Oke, boleh langsung disampaikan Ustadz? Kira-kira panjang nggak ini? Enggak panjang, ya 1 jam lah. Jangan Ustadz ya. Janganlah. Boleh lah singkat ya Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Boleh, masih ada waktu Ustadz. Siap. Kalau 1 jam keburu buka puasa. Oh iya, keburu buka puasa, bubar semua Ustadz. Soto tuh pasti dingin sudahlah. Sudah dingin Ustadz. Soto Amang Ali kali. No, Amang Ali. Amang Ali lagi. Oh, iya. Kesadakan Amang Ali ini. Promosi. Oh iya. Promosi. Promosi Amang Ali. Jadi yang ketiga, bunda-bunda sekalian yang glowing pada sore hari ini, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Calon bidadari surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mah gancang benar lah. Kada pernah dipuji laki pian kan nih bahasanya nih. Ya. Oh selalu lah Alhamdulillah. Berarti laki pian sayang berarti Alhamdulillah. Nah amin. Ini apa nih maksudnya nih? Supaya langgeng maksudnya gitulah. Ya. Jadi yang ketiga bunda-bunda sekalian. Derajat yang ketiga adalah saumu khawasil khawas. Puasanya orang yang istimewa di antara yang istimewa. Ibarat kelas itu VVIP. VVIP. Siapa ini? Ini biasanya adalah para nabi dan rasul dan orang-orang pilihan. Kalau yang kedua tadi, menjaga puasa dari makan dan minum, serta membatalkan puasa, serta membatalkan pahala puasa. Itu dihindarinya semua. Adapun yang ketiga, tidak hanya demikian, tapi dia juga menjaga hatinya dari segala sesuatu yang bernuansa dunia. Tidak lagi bernuansa akhirat. Tidak lagi di hatinya ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang ketiga ini adalah jarang sekali orang bisa mendudukinya atau
naik pada level ini. Maka orang yang semacam ini, kalau dia ingat soto amang ali, batal puasanya. Kalau dia ingat kolak, batal puasanya. Apalagi, subuh-subuh sudah, bemasak apa kayaknya lah. Kolir hari ini bemasak nah. Ujar kabar pasar Ramadan ada di Gobos, kesana gina. Wah, itu bagi orang yang ketiga, itu sudah batal puasanya. Kenapa? Sudah memikirkan apa yang akan terjadi. Padahal belum terjadi. Dia tidak ingat Allah Ta'ala, dia tidak fokus pada puasanya, dia malah memikirkan dunia. Seakan-akan dia bertanya, aku makan jua kah kena? Berarti seakan-akan ia ragu dengan janji Allah Ta'ala. Ia ragu dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan itu sesuatu yang tidak penting bagi derajat orang yang ketiga ini. Maka ibunda-bunda sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksimalkanlah kita pada level yang kedua. Karena setiap kita mampu naik pada level yang kedua, yaitu saumul khawas. Puasanya orang yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan daripada yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, pada tahun ini membawa pada keberkahan kita bersama dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiahnya, dan tentunya juga bunda-bunda di sini pasti sudah ada yang mau bertanya ya bunda ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillah kembali lagi tentunya dalam program kesayangan kita bersama Gemar Ramadan. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa di bulan yang suci ini. Alhamdulillah. Bunda-bunda masih semangat semua bunda? Masih ya, harus semangat ya bunda ya. Bentar lagi buka puasa bunda. Baik bunda, tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz. Temanya masih ingat belum bunda? Masih ingat gak? Nah, takwa membawa bahagia. Syukur masih ada yang ingat. Kira tadi sudah ada ingat gara-gara soto amang ali. Efek puasa. Efek puasa. Ingat ini takjil apa? Bukaan meja. Baik, bunda, karena kita sudah mendengarkan tausiah Ustadz, tentunya juga kami akan persilahkan bagi bunda-bunda yang ada di studio TVRI Kalimantan Tengah yang ingin bertanya ya. Silakan yang mau bertanya nanti boleh berdiri dan sampaikan namanya siapa, pengajian apa, dan pertanyaannya apa. Silahkan bunda, sudah ada yang mau bertanya? Sudah ada. Yang di pojok ini boleh berdiri bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Agustina dari pengajian Muslimat Al-Anwar. Ulun hendak bertakon Ustadz, kan iman kita ini kan kadang turun naik, pasang surut istilahnya. Jadi di sini kayak apa solusinya, caranya supaya iman kita tuh stabil, supaya kita kawal ke tingkatan takwa. Apalagi mun sudah mengingati soto amang ali. Kadang kan puasa kayak ini jadi timbul kada konsen Ustadz. Jadi kayak apa caranya supaya solusinya supaya iman kita tuh stabil, jangan terlalu turun, jangan juga kalau naik tuh kenaikan benar gitu nah. Gih, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Agustina ya dari pengajian Muslimat Al-Anwar ya. Ustadz tadi pertanyaannya seputar iman ya, iman supaya tidak naik turun kayak air laut Bunda. Pasang surut. Boleh Ustadz kita langsung tanggapi, langsung dijawab saja. Dan nanti kalau misalkan sudah baru kita berganti ke pertanyaan berikutnya. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaannya menarik sekali dan bagus sekali. Jadi berarti yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan sesuatu yang bisa meningkatkan keimanan. Di antaranya bakawan dengan orang yang baik.
Sebagaimana sahabat selalu berkawan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antaranya Bu, ulun pernah membaca sebuah tafsir yang bernama Sofwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kata beliau ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat ini ketika berjumpa, bertemu dengan kawan yang lainnya, dan ketika hendak berpisah, maka mereka akan membaca surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Zaman dahulu, ketika berada di negara, sekolah di negara Indonesia, lain, ini bujuran negara Hulu Sungai Selatan. Entah kenapa kalau pulang sekolah di SD pasti membaca wal asri, bukan yang lainnya. Ternyata memang ada riwayatnya, para sahabat ketika berjumpa dan hendak berpisah, mereka membaca surah ini. Dan ternyata efeknya adalah bahwa imannya terjaga, perilakunya terjaga, sikapnya pun selalu baik. Kenapa? Selalu diingatkan. Hei demi masa, hei demi waktu. Manusia ini banyak yang rugi. Kecuali orang yang menjaga imannya. Kecuali orang yang beramal saleh. Kecuali orang yang menasihati orang lain dalam kesabaran. Kecuali orang yang menasihati orang lain di dalam kebenaran. Maka ini diingatkan terus dalam pikiran ulun yang sederhana inilah. Berarti bila ketemu kawan, saiko, hendak berpisahan, wal asri. Hendak ketemu pulang di pasar, ketahuan, hendak berpisah, wal asri. Bila ketemu pulang di tengah jalan, kawan, hendak berpisah, wal asri. Capek iya. Tapi ternyata itulah generasi terbaik. Khairul qurun, generasi terbaik. Karena selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi dan selalu mengerjakan sesuatu yang secara istiqomah. Capek iya, tetapi selalu terjaga akhlaknya dan juga keimanannya. Maka diantaranya adalah berkawan dengan kawan yang baik. Karena kawan yang baik ini kalau kita ada salah, dia akan mengingatkan kita. Tetapi kalau kita berkawan dengan kawan yang buruk, amun aku ku tampar. Mun aku ku balas. Bapak kita bakal lawan orang yang kayak itu. Balas, tampar. Akhirnya yang asalnya kita kada berani, yang asalnya kita lemah. Manggulung salawar itu bahaya. Menggulung tangan, lengan baju. Kalau menggulung salawar bahaya. Menggulung lengan baju. Yang asalnya tidak berani mencet, mengirim SMS dengan kata-kata kasar. Akhirnya karena labrak, kirim emot bertanduk, ngujar, tak kirim. Akhirnya kita menjadi habu. Kita menjadi arang, yang tadi itu menjadi habu. Sama-sama berakhir kada baik, berakhir hancur. Jadi diantaranya Bunda, pilih kawan yang baik. Nah ini kawan-kawan yang baik, Masya Allah, membawa kepada kebaikan, sering ke pengajian, senyumnya indah. Apa tadi? Calon bidadari? Masya Allah, amin ya robbal. Amin. Demikian Bunda. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya begitu ya Bunda Agustina ya. Mau jadi bidadari surga Bunda? Mau nggak Bunda? Mau. Malah nggak semangat, gimana ya Bunda? Oke, kenapa Bunda? Puasa alasannya puasa terus Bunda. Pian kada bersahur kalau. Kada bersahur. Baik, boleh kita lanjut lagi untuk yang mau bertanya berikutnya. Ada lagi? Masih ada. Yang di sana ada mau tanya juga? Ya, boleh sini dulu. Yang ketiga bayar aja lah. Yang ketiga. COD. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita dari pengajian Muslimah Masjid Al-Anwar. Yang ingin saya tanyakan Ustadz berkenaan dengan takwa itu bisa membawa bahagia.
Di sini yang ingin saya tanyakan, apa jaminannya kalau kita bertakwa itu bisa membuat kita bahagia? Karena hakikat bahagia itu masing-masing orang berbeda, Ustadz. Nah, ada orang yang bertakwa tapi kehidupannya mungkin susah gitu. Ada orang yang ya mungkin menjalani maksiat sebagaimana tapi dia hidupnya senang. Jadi hakikat bahagia itu seperti apa, Ustadz? Boleh satu lagi, Ustadz? Boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri kita sudah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mita ya? Bunda Mita? Wita. Wita. Bukan WIP. Waktu Indonesia Tengah ini. Katanya waktu Indonesia Barat. Iya. Baik Bunda Wita, tadi pertanyaannya beranak ini Ustadz. Beranak lah. Beranak ini. Ini kayak bakso beranak nih lah. Bakso lagi, Kayak tadi ingatan soto. makanan nih. Puasa Ustadz ingat. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Batal nanti. Baik Ustadz, tadi pertanyaannya jaminan, kemudian jaminannya bukan BPKB ya Ini Bunda ya? kayak jaminan anak. Bukan surat menyurat, Iya, bukan surat BPKB. menyurat nih. Jaminan, kemudian hakikat bahagia, kemudian juga ciri-ciri seseorang itu sudah mencapai puncak atau titik takwa itu, Ustadz bagaimana? Jadi di antaranya lah orang yang bertakwa itu ketika orang bertakwa akan mencapai bahagia. Bahagia memang versi buhan pian masing-masing. Ya Allah lah. Ada yang ketika banyak uang dia bahagia. Ada yang dapat laki bungas bahagia, dapat cucu bahagia, ya kan? Nah, tapi di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kita bertakwa maka akan mendapatkan ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dua balasannya. Dan ini adalah sesuatu kebahagiaan yang tak terhingga. Apa itu? Kalau kita ada masalah, Allah akan berikan solusinya. Banyak harta, tapi masalah banyak juga. Dan kada ada solusinya misalnya. Puyeng, ribet jadinya. Serba ada pada diri kita, tetapi kita banyak masalah. Dan kada ada solusinya. Susah. Meskipun dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dengan masalah, tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, setiap kali ada masalah, setiap kali ada sesuatu yang mengujinya, maka Allah akan berikan solusinya. Allah akan sediakan jalan keluarnya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menggaduh kita. Allah yang akan memudahkan urusan kita. Tidak hanya Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan hadiah, surprise kepada kita. Kejutan kepada kita. Tiba-tiba ada yang memberi kepada kita. Tiba-tiba ada yang menolong kita. Tiba-tiba ada yang membahagiakan kita. Semuanya secara tiba-tiba, tapi tidak datang dengan tiba-tiba karena semuanya adalah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tetapi bagi siapa orang yang semacam ini? Orang yang bertakwa. Allah berikan solusinya dan Allah akan berikan hadiah kepada kita. Kurang beruntung apa kalau kita menjadi orang yang bertakwa? Kurang bahagia apa kalau kita menjadi orang yang bertakwa? Kalau ada masalah Allah berikan jalan keluarnya dan Allah akan berikan hadiah kejutan kepada kita. Maka itulah di antara kebahagiaan yang Allah sediakan kepada orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa. Sampai kapanpun harus bertakwa. Dan kalau meninggal dunia harus berada dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kemudian apa tadi tanda orang bertakwa? Hakikat bertakwa. Maka seringkali khatib
mengatakan kepada kita, hakikatut taqwa imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita memang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, berarti kita harus taat kepada perintahnya. Kalau kita cinta kepada orang tua, maka mesti kita taat dengan apa yang diinginkannya. Kalau memang kita cinta kepada guru kita, maka mesti kita patuh terhadap perintahnya. Kalau hari ini kita beriman kepada Allah, maka mesti kita menjadi orang yang taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka inilah hakikat takwa. Apakah ini susah? Susah. Apakah ini harus istiqomah? Ya, harus istiqomah. Karena keimanan itu, ketakwaan itu harus terus ada semasih nafas kita ada. Sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan beriman. Amin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Untuk tadi Ustadz, pertanyaan terakhir dari Bunda tadi, ciri-ciri mencapai puncak ketakwaan itu Ustadz. Sekaligus mohon izin Ustadz, karena juga waktu kita sudah akan berakhir, berkenan untuk sekaligus menyampaikan kesimpulan singkat dari tausiah hari ini. Jadi bunda-bunda sekalian dan para pemirsa Gemar Ramadan TPRI Kalimantan Tengah dimanapun kalian berada, semoga kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa, dan kalau ada ciri-ciri ini di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, sekaligus kita akan menjadi orang yang bahagia. Di antaranya adalah satu, dia adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Percaya kepada Allah, percaya adanya surga dan neraka, percayanya ada malaikat, percaya adanya yaumul hisab, hari perhitungan, sehingga ia tidak berani untuk melakukan hal yang buruk. Karena segala sesuatu di dunia ini akan dihitung, akan ditimbang, akan diperlihatkan di akhirat nanti. Yang kedua, ia adalah orang yang senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Maka orang yang senang mengerjakan sholat 5 waktu, ciri dia adalah orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah orang yang sedekah. Kenapa dia menjadi orang yang rajin sedekah? Orang yang suka sedekah karena ia yakin bahwa apa yang ia sedekahkan tidaklah berkurang, bahkan bertambah. Kalau tidak bertambah jumlahnya, akan bertambah kualitasnya, akan bertambah manfaatnya, akan bertambah berkahnya. Maka kalau tiga ini ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bahagia, dan mudah-mudahan ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.